KPK tidak memberikan izin kepada Miriam S. Haryani untuk hadir dan memberikan klarifikasi dalam pansus hak angket KPK di DPR dengan sejumlah dasar alasan. Di antaranya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan jika KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Lalu sudah tepatkah langkah yang dilakukan KPK? Untuk membahas ini sudah hadir di Kompas Petang melalui sambungan Skype dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat petang Pak Mahfud. Selamat petang, Siska. Ya, dan kami juga di studio Kompas TV sudah menghadirkan pengamat hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud, KPK yang tidak memberikan Miriam untuk dipanggil ke hadapan pansus hak angket KPK di DPR, apa sudah tepat langkah KPK ini? Ya, menurut saya ya tepat lah. Seumpama saya di KPK juga akan bersikap begitu. Mengapa, Pak? Ya, pertama, pansus angketnya itu sendiri, legalitasnya dan konstitusionalitasnya masih bermasalah. Oke. Lalu yang kedua, benar Kapolri tidak ada hukum acara yang bisa mendasari untuk penjemputan dalam rangka angket itu. Nanti suatu saat kalau ini dituruti akan melebar kemana-mana. Presiden pun disuruh jemput dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, oleh sebab itu menurut saya sebaiknya menahan diri dulu DPR sampai ada kejelasan hukum. Oke. Nah, kejelasan hukum itu ada dua. Pertama konstitusionalitas, yang kedua legalitas. Nah, konstitusionalitas kita beranggapan bahwa yang dimaksud pemerintah menurut konstitusi kita itu adalah eksekutif. Karena pemerintah dalam arti luas itu meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya. Tetapi ketika konstitusi menyebut pemerintah itu maksudnya adalah ya eksekutif. Misalnya presiden membuat peraturan pemerintah. Itu tidak boleh ada lembaga lain yang diartikan pemerintah di dalam konstitusi kita. Itu legalitasnya, konstitusionalitasnya. Kalau legalitasnya ada kesalahan prosedur, kesalahan objek, kesalahan subjek, dan sebagainya. Oke, Pak Mahfud, meskipun dalam hal ini DPR berpegangan pada pasal 204 MD3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk yang dipanggil oleh panitia angket ini wajib memenuhi panggilan. Tapi bisa dikanter dengan dasar hukum sebelumnya tadi, Pak Mahfud? Bisa, dan banyak dasar hukum untuk mengcounter itu lagi. Misalnya pasal 146 ayat 1 Undang-Undang KPK, bahwa semua proses pemeriksaan yang berlaku di dalam undang-undang yang lain itu tidak berlaku untuk KPK. Karena kekhususan KPK, artinya KPK bisa menjalankan kekhususannya sendiri. Itu berada di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ya. Oke. Nah, Pak Jamin juga melihat hal yang sama. Ya. Langkah KPK sudahkah tepat untuk ini? Ya, gini, mengenai pemanggilan tentu ini menyangkut kepentingan apa? Ranah politik atau ranah hukum? Kalau ranah hukum tentunya kita mengacu kepada kaidah hukum dan landasan hukum. Landasan hukum ya tentu hukum acara pidana dan hukum acara perdata kalau ada. Tapi dalam kasus ini adalah pidana. Yang pertama. Yang kedua, pidana juga ada yang lebih khusus lagi. Dalam pidana itu ada lebih khusus lagi namanya tindak pidana korupsi yang mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukum acaranya diatur dengan Undang-Undang KPK. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam MD3 dan apa yang dimaksud dalam hukum acara pidana ini atau KPK ini dua hal yang berbeda saya kira ya. Jadi kalau memang kita mau mengacu yang mana ini? Kalau ranah politik DPR ya tentu kewenangan DPR. Cuma dalam rangka pemanggilan paksa tentu itu aturan hukumnya apa? Ada. Karena apa? Karena itu menyangkut tentang hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu kan menyangkut tentang pemaksaan untuk menghadirkan orang. Dalam hal pemanggilan Miriam ini mana yang harus dikedepankan? Saya kira begini, harusnya ini konteksnya untuk memperjelas suatu hal yang dianggap tidak jelas, baik itu oleh DPR maupun oleh KPK. Kenapa saya katakan DPR menganggap tidak jelas? Mungkin mereka tadi dikatakan Ketua Pansus menyatakan mereka ingin tahu apakah benar ya ada dalam pemeriksaan terhadap saksi ini waktu itu ada intimidasi, ada penekanan, tertekan orang tersebut dalam memberikan. Jadi artinya Mbak Jamin berpendapat bahwa tidak apa-apa. Ya, artinya silakan. Ya, contohnya KPK. begini, kalau KPK dalam melakukan pemeriksaan ada tekanan terhadap saksi,
maka akan institusinya harusnya dipanggil. Institusi KPK, apakah dalam melakukan pemeriksaan terhadap saudara Meriam tadi sudah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan juga dia harus minta keterangan yang diperiksa, apakah dia tertekan atau memang ditekan begitu. Karena waktu ini kan kasus karena pada saat konteksnya adalah keterangan Meriam di pengadilan. Oke. Nah, jadi kalau sampai dibiarkan begini, satu nggak mau memberikan keterangan, menahan, dan DPR juga memaksa, artinya ini akan membuat jadi ricuh begitu suasananya. Jadi KPK sampai saat ini tidak mau memberikan Meriam karena alasannya merupakan tahanan KPK, sementara DPR tetap bersikukuh untuk menghargai panggilan dari Pansus Angket KPK. Apa jalan tengahnya, apa solusinya, kita akan bahas nanti Pak Jamin juga Pak Mahfud MD di Kompas Petang. Usai jeda, kami segera kembali.